Itulah Gubernur Kalimantan Timur Haji Awang Farouk Ishak yang begitu yakin akan kekuatan doa dan zikir bagi kehidupannya. Zikir yang dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk, betapa ia rasakan manfaatnya. Bukan saja bagi keteduhan hatinya, bukan pula sekedar menguatkan imannya pada Yang Kuasa, tapi juga punya dampak yang besar bagi kepemimpinannya di bumi Balikpapan. Saat masa kampanye pilkada digelar, Haji Awang Farouk Ishak yang ketika itu masih menjadi kandidat gubernur mengundang ustadz muda yang juga pemilik pesantren Al-Madinah di Pasuruan ini untuk memimpin zikir bagi ratusan ribu masyarakat di sana. Berkat doa yang makbul dan zikir ratusan ribu majelis yang dipimpin Ustadz Haryono saat itu mengantar Haji Awang Farouk sebagai orang nomor 1 di Kalimantan Timur saat ini. Itulah salah satu alasan yang mendasari Gubernur Kaltim ini untuk mengundang kembali Ustadz Haryono dan memfasilitasinya untuk mengadakan zikir akbar di daerahnya dalam rangka menggapai keberkahan umat. Zikir akbar bersama Ustadz Haryono dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak dengan tema Zikir untuk Keberkahan Umat yang berlangsung pada medio pertengahan Juli 2010 membawa Ustadz Haryono terbang ke Balikpapan, sebuah daerah dengan hasil perut bumi yang kaya dengan emas, minyak, dan batu bara. Kedatangannya di Bandara Balikpapan kala itu disambut penuh kehangatan dan kerinduan Gubernur Awang Farouk untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat suci nan indah dan megah Masjid Islamic Center di kawasan RSS Ring Road. Islamic Center Balikpapan memang dipilih gubernur untuk menggelar zikir akbar ini karena sesungguhnya kerinduan umat Islam di kota ini untuk bermunajat, berdoa, serta berzikir bersama Ustadz Haryono dan menengadahkan kedua tangan kepada sang pemilik jagat raya telah lama ditunggu masyarakat. Dan akhirnya ketika acara itu digelar di atas lahan seluas 13 hektar dengan kubah yang mengadopsi Masjid Nabawi di Madinah, sungguh lautan manusia tak kuasa dibendung memenuhi undangan untuk berzikir dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan pada tokoh zikir yang karismatik Ustadz Haji Haryono pun menyeruak di tengah-tengah antusiasme masyarakat Kalimantan Timur yang berpakaian serba putih. Dengan hanya mengharapkan ampunan, rahmat, keselamatan, dan ridho Allah, Ustadz Haji Haryono yang bersanding penuh sahaja bersama Gubernur Kaltim malam itu larut dalam kesyahduan asma-asma Allah bersama ribuan jemaah lainnya. Sesungguhnya Allah menjanjikan kemakmuran bagi hambanya yang memberi fasilitas berzikir, seperti
seperti yang telah dilakukan Gubernur Awang Faruk malam itu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Dzikir Akbar. Kita hadir dikumpulkan oleh Allah dalam rangka kita mengharap ampunan Allah, dalam rangka kita mengharap rahmat Allah, dalam rangka kita mengharapkan keselamatan dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan seluruh hajat-hajat kita, permohonan kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin pemirsa Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu kami hadir Dzikir Akbar, diberikan fasilitas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Awang Faruk. Dan alhamdulillah pada hari ini atau malam hari ini kita hadir. Beliau yang memberikan fasilitas dalam rangka syiar Islam, memakmurkan masjid dan meramaikan masjid. Oleh karena itu kita doakan beliau semoga selalu diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah, sehingga dapat memakmurkan masjid, meramaikan masjid, serta memakmurkan masyarakat Kaltim. Memang diyakini bila ada tokoh atau pemimpin karismatik yang memimpin doa, maka akan datang sentuhan dari Allah kepada para jamaahnya. Hal ini tak dapat diukur oleh siapapun karena ia memang datang langsung dari Allah. Sang Haliklah yang menurunkan hidayahnya hingga para pemimpin zikir memiliki karomahnya sendiri. Zikir memang mendatangkan aura tersendiri terhadap kaum yang berdiri, berkumpul, bersila seraya berucap zikir, maka pada kaum yang demikian itu akan dikelilingi malaikat, dipenuhi rahmat, lalu diturunkan baginya ketenangan, dan mereka termasuk pada golongan yang kelak disebut-sebut akan berada di sisi Allah. madadtu bimahabbatil mudhnib. Sungguh, zikir itu menenteramkan, mengobati, bahkan menyembuhkan hati. Kelak ayat-ayat Quran yang terus-menerus kita bacakan itu akan menjadi obat paling mujarab yang dapat menyingkirkan kotoran yang menempel pada raga dan jasmani kita. Malaikat-malaikat saja selalu bertasbih kepada Allah setiap saat, baik siang maupun malam tanpa bosan, tiada lelah dan tak pula menyombongkan diri serta tak punya rasa angkuh dalam menyembahnya. Maka sudah selayaknya lah manusia yang berlumur dengan dosa dan hilaf tak meninggalkan zikir karena kesibukannya.
Di tengah kesibukannya yang padat memimpin Kalimantan Timur, upaya Gubernur Haji Awang Faruk Ishak untuk memasyarakatkan zikir memang patut dicontoh dan sejatinya juga bisa dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Inilah beberapa kesan yang didapat dari panitia pelaksana dan para jamaah yang mengikuti zikir akbar yang dipimpin Ustadz Haji Haryono tersebut. Ya, alhamdulillah sebagaimana saya katakan waktu sambungan penyelenggaraan tadi bahwa tujuan zikir ini adalah untuk minta petunjuk, bimbingan dan bimbingan keselamatan serta ridho dari Allah SWT. Saya berpendapat bahwa antusias masyarakat Kalimantan Timur luar biasa untuk ini dan pendapat saya pribadi, saya juga ikut merasakan adanya ketentraman ketentraman dan ketenangan hati saya ini juga berdampak positif kepada keluarga besar masyarakat Kalimantan Timur. Ini seperti itu pendapat saya. Dan yang kedua juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan baik pemerintah serta penyelenggara sehingga acara ini berjalan dengan sukses, lancar dan tidak ada sesuatu. Pak Ustadz datang ke Kaltim ini merupakan berkah buat masyarakat Kaltim semua yang diundang oleh Bapak Gubernur